Saudara, 4 anggota polisi dan 10 tahanan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan pelaku pencurian motor di Banyumas, Jawa Tengah. Sementara 7 polisi lainnya dikenai sanksi disiplin dan kode etik karena terlibat. 11 anggota Polresta Banyumas saat ini ditahan di Mapolda Jawa Tengah. 4 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan penyidik Polda Jateng dan Propam. Keempatnya merupakan bintara dan dikenakan pasal 170 tentang penganiayaan. Selain itu, 4 polisi lainnya terkena sanksi disiplin dan 3 polisi disanksi kode etik terkait kasus penganiayaan tahanan Polres Banyumas hingga meninggal dunia. Polisi sebelumnya juga menetapkan 10 tahanan sebagai tersangka. Sedangkan kepada anggota, itu adalah 11 anggota yang terlibat. Jadi 11 anggota ini pemeriksaan dari Propam, 4 anggota kita kenakan terkait dengan disiplin, kemudian 7 orang kita lakukan terkait dengan kode etik. Kita dalami kembali 4 orang anggota di antara 7 itu masuk ke ranah pidana. Jadi sudah bukti permulaan yang cukup anggota telah melakukan pidana, yang hari ini juga sudah kita lakukan penahanan. 4 sudah cukup bukti terkait dengan pidananya. Sudah ditetapkan jadi tersangka. Tersangka Oka meninggal dunia dalam tahanan awal Juni lalu dalam tahanan Polresta Banyumas. Oka ditangkap karena terlibat pencurian kendaraan bermotor. Sehari ditahan, dia menderita sakit dan akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari situ, keluarga merasa janggal karena banyak luka di sekujur tubuh jenazah. Mereka pun melaporkan hal ini pada polisi. Itu kan emang anak saya kan maling ya. Maling kan emang harus ditangkap. Jika maling, Jika terduga. Kan belum ada bukti, udah dikebukin sampai meninggal gitu kan. Saya artinya nggak terima banget. Sampai meninggal belum ada bukti. Ya itu saya ngeliat jenazahnya jadi ini Histeris, sok lah, nggak ini. Makanya saya minta ini nggak terima aja, itu harus dihukum pokoknya yang melakukan ini, jahat banget. Terkait penyelidikan kasus tewasnya tahanan di Polresta Banyumas, polisi membongkar makam tahanan tersebut di Taman Pemakaman Umum Desa Purwosari, Baturaden, Juni lalu. Pembongkaran dilakukan atas permintaan keluarga guna mengungkap penyebab pasti kematian tahanan tersebut. Usai dibongkar, jenazah Oka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Margono Sukanto Purwokerto untuk diotopsi. Hari ini kami otopsi dalam rangka untuk mengetahui penyebab kematian daripada korban, rekan-rekan. Dan dilaksanakan di Rumah Sakit Margono. Hari ini tim untuk otopsi juga tim independen yang kita turunkan, sehingga hasil daripada otopsi nanti akan mendapat perhatian daripada atau hasilnya dari pihak korban sendiri, rekan. Tahanan yang tewas dianiaya merupakan tersangka pencurian sepeda motor yang ditangkap Mei lalu. Polisi menangkap 1 dari 2 orang pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beroperasi dan meresahkan warga. Pelaku Oka yang meninggal bersembunyi saat ditangkap di rumahnya. Sementara 1 pelaku curanmor lainnya masih buron. Keluarga berharap kasus kematian Oka dapat segera terungkap. Tim Liputan, Kompas TV. Langkah bukti lo nyolong motor lo, Mas. Nah, bukti lo. Aku motor Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV di Banyumas, Jawa Tengah bersama Bayu Sasongko untuk memperbarui informasi terkait dengan 4 polisi yang dijadikan tersangka atas penganiayaan terhadap tahanan hingga tewas di Banyumas, Jawa Tengah. Bayu, bagaimana respons dari keluarga atas 4 polisi ini telah ditetapkan sebagai tersangka? Iya, selamat siang Gino dan juga saudara. Tadi pagi saya sempat bertemu dengan keluarga tahanan yang meninggal, Oki, dan keluarga menyampaikan rasa syukurnya dan berterima kasih atas komitmen dari Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah untuk mengungkap kasus ini untuk seterang-terangnya, yakni dengan menetapkan ada 11 petugas kepolisian yang menjadi tersangka, bahkan 4 di antaranya ditetapkan tersangkut kasus pidana.
Namun keluarga juga masih berharap akan ada pengungkapan yang lebih terang karena diduga masih ada pihak-pihak yang terlibat dan belum dijadikan tersangka saat ini. Juno. Ya Bayu, ini kasusnya terkait dengan pembuktian dugaan curanmor terhadap korban yang tewas di rumah tahanan. Dan bagaimana dengan upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian melakukan ekshumasi dan juga otopsi pada awal Juni lalu terhadap jenazah korban? Ya, Juno, dapat saya sampaikan bahwa pihak kepolisian, saya luruskan bahwa si tahanan ini meninggal di rumah sakit, bukan di dalam tahanan, Juno ya. Jadi ketika si tahanan ini datang dan diperiksa oleh pihak kepolisian, sore harinya dia mengalami sakit dan dibawa ke rumah sakit sehingga dia dirawat selama 14 hari. Dan setelah itu dia meninggal dunia dan dikembalikan kepada keluarga. Waktu itu keluarga yang merasa ada yang janggal memeriksa kondisi jasad si tahanan ini dan kemudian menemukan luka-luka di sekujur tubuhnya, Juno. Dan ketika itu besoknya keluarga bersama tim pendamping hukum, tim pendamping hukum itu melakukan laporan kepada pihak kepolisian. Dan keesokan harinya polisi menetapkan 10 tersangka atas dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap si tahanan yang meninggal tersebut. 10 tersangka itu adalah 10 tahanan, sesama tahanan yang ada di rumah tahanan Polresta Banyumas. Juno. Baik, hingga saat ini bagaimana dengan hasil otopsi yang telah dilakukan pada tanggal 8 Juli lalu oleh pihak kepolisian, Bayu? Ya, sementara untuk hasil otopsi yang telah dilakukan pada tanggal 8 Juni lalu, keluarga korban pun masih menunggu hasil otopsi tersebut. Karena setelah menghubungi pihak kepolisian untuk menanyakan hasil otopsi tersebut, disampaikan jawaban masih belum ada hasil dari otopsi tersebut. Padahal hasil otopsi itu menurut pihak keluarga disampaikan bahwa hasilnya akan keluar setelah 5 minggu sampai 8 minggu setelah dilakukan otopsi tersebut. Sehingga sampai saat ini memang belum ada hasil. Baik, kita nantikan bagaimana pihak kepolisian dapat mengusut tuntas dari kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Bayu Sasongko dari Banyumas, Jawa Tengah.